Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 53 dengan perikop kenaikan Yesus. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, ia berpesan kepada para muridnya agar tinggal di Yerusalem sampai ia mencurahkan Roh Kudus bagi mereka. Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan bagi para murid untuk menjadi saksi karya agung Allah dalam diri Yesus Kristus. Dia telah masuk ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus sendiri telah terlebih dahulu menjadi saksi, bahkan mengorbankan dirinya. Para muridnya juga diharapkan dan diminta oleh Yesus untuk tidak perlu takut menjadi saksinya dimanapun mereka berada, karena Yesus akan tetap menyertai perutusan mereka dengan Roh-Nya sendiri. Roh Kudus memampukan mereka mewartakan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi umat-Nya, dan akan terus berbuat demikian demi pengampunan dan keselamatan melalui para pengikut-Nya. Jadi, para murid Yesus dimanapun berada tidak perlu gentar dan berkecil hati untuk menjadi perutusannya, agar semakin banyak orang mengenal Allah dan mengimani serta menjadikannya sebagai pegangan hidup. Roh Kudus pun menyertai kita di dalam hidup kita sehari-hari. Janganlah takut, gentar, dan khawatir tentang hidupmu. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Tuhan, kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup, dalam karya, dan pewartaan akan nama-Mu. Karena itu, gelorakanlah senantiasa semangat dalam diri kami, agar pantang menyerah dalam menjadi saksi keselamatan-Mu bagi semua orang di tengah-tengah masyarakat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.